Berjumpa lagi di Komputer Jadul. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana merapikan makalah atau skripsi yang telah kita buat agar tampak lebih rapi. Ini adalah dokumen makalah yang dibuat oleh teman saya. Nah, mungkin untuk sebagian kawan-kawan, kita seringkali copy paste dari web atau dari buku, kemudian asal copy aja. Nah, di Microsoft Word-nya itu akan berantakan seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Untuk rata kiri, rata kanan, kemudian spasi, penomoran, itu tidak tersusun dengan rapi. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita memunculkan untuk rule. Yang mana rule ini akan membantu kita meratakan paragraf. Di sini kita akan memunculkan rule dengan cara memilih menu view, kemudian pada rule kita centang. Nah, untuk saat ini saya sudah menggunakan rule. Bagi teman-teman yang belum ada rule-nya atau penggaris, itu bisa mencentang pada bagian view, kemudian rule. Baik, kita perhatikan pada bagian cover. Pada bagian cover, biasanya kita harus rata tengah. Kita ke menu home, kemudian pilih rata tengah. Kemudian kita turun ke bawah, kelihatannya ini sudah rapi. Kemudian pada kata pengantar, kita melihat bahwa jarak spasi ini tidak rata. Kita blok, kemudian kita atur spasinya menjadi 1,15 atau 1,5. Nah, di sini kita sudah mengaturnya menjadi 1,15, namun pada paragraf itu masih belum rata. Nah, ini disebabkan karena kita belum mengatur di bagian layout-nya, di bagian spasi. Kita blok dulu, kemudian kita ke menu layout. Pada bagian after, kita pilih 0. Ini sudah rapi, spasinya, kemudian kita ke menu home. Kita atur kembali 1,15 ini tetap. Kemudian kita pilih rata kiri, rata kanan. Jika kita sudah memilih rata kiri, rata kanan, paragraf yang seharusnya terjadi adalah ini rata. Sebelah kiri dan sebelah kanan rata. Namun pada paragraf pertama, pada sebelah kiri rata, namun di sebelah kanannya tidak rata. Jadi teman-teman dalam copy paste di buku, PDF, atau web, nah jika kita paste langsung di Microsoft Word, maka itu akan kebaca enter. Ya, jadi kita bisa menampilkannya melalui menu show hide untuk tanda baca. Nah, di sini sudah muncul jika ada tanda hitam, ini berarti enter. Maksudnya setelah kalimat ini terdapat enter. Menghapusnya, kita pilih kursor di bagian berkat, kemudian pilih backspace. Sama halnya juga bagian rahmat, kita backspace. Dengan kita backspace, kemudian di tujuan backspace, kemudian di bagian kalimat ini. Nah, kita atur di setiap baris paragrafnya. Ini sudah berhasil untuk rata kiri dan rata kanannya. Kita hapus kembali, bisa. Ini sudah tampak mulai rapi. Kemudian, kita atur pada paragraf pertama, kalimat pertama, itu biasanya agak masuk ke dalam. Nah, ini kita bisa tekan tab, kemudian kita tekan tab. Untuk meratakan tab ini, kita bisa memilih atau mengatur bagian rule di segitiga ini yang paling atas, kemudian kita klik tahan, kita atur ke posisi yang kita inginkan. Untuk kata pengantar sudah selesai, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk halaman daftar isi, ini kita akan memberi halaman baru dengan cara Ctrl Enter. Kemudian kita ke bawah, kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ini telah dibuat secara otomatis ya. Tutorialnya sudah ada dan akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa poin 1.1 itu harusnya agak ke dalam di bagian kata pendahuluan. Kita bisa atur dengan cara kita blok untuk poin 1.6 sampai 1.1. Jika sudah terblok, ini ada membedakan untuk warna hitamnya lebih pekat yang kita blok.
Kemudian pada bagian penggaris, kita bisa arahkan menu titik segitiga bagian atas, kita klik tahan, kemudian kita geser ke kanan. Kemudian untuk mengatur antara nomor dan kalimat, kita bisa atur di bagian segitiga hitam ini. Nah, ini untuk mengatur jaraknya. Kita klik tahan. Saya rasa segini sudah cukup. Kemudian pada bagian 1.61 dan 1.62, ini harusnya agak ke dalam di bagian manfaat, karena bagian 1.61 adalah poin untuk manfaat. Kita bisa blok dulu untuk 1.2 sampai 1.6. Kemudian arahkan rule atau penggaris bagian atas sampai seperti ini. Kemudian lepaskan. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk poin 2.1. Kemudian kita atur poin 3.1. Untuk daftar isi, ini sudah rapi. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, jika kita melihat paragraf yang berantakan seperti ini, kita blok dulu. Saya memilih untuk memblok bagian latar belakang. Kemudian kita atur dulu spasinya. 115. Kemudian rata kiri kanan. Kemudian ke menu layout. Ini kan tidak ada nomornya. Kita bisa memberikan 0. Seperti yang telah saya jelaskan, kita sudah menggunakan rata kiri rata kanan, namun di bagian kanan itu tidak rata. Ini berarti kalimat atau paragraf ini menggunakan enter. Kita coba lihat. Nah, di setiap akhir kalimat itu ada enternya. Jadi akan kita hapus. Kemudian ada kalimat berikutnya juga kemudian ini sudah rata, kemudian ini juga. Nah, kita hilangkan. Nah, di sini sudah mulai rapi untuk bagian paragrafnya. Coba kita lihat untuk pengaturan tabnya. Kita bisa klik di bagian sini. Kita pastikan lagi. Sudah. Kemudian, pada bagian menu 1.1, nah ini kan ada poin kalimat. 1.1 harusnya agak ke dalam. Nah, kemudian kita bisa melihat untuk poin 1 dan 2 ini, yaitu bagian dari kalimat identifikasi masalah. Berarti dia harusnya agak ke dalam di bagian identifikasi masalah. Kita akan mengaturnya. Klik. Nah, ini tidak menggunakan nomor ya. Kita ganti dulu menggunakan nomor. Kita bisa memilihnya. Nah, kita blok, kemudian kita atur di bagian rules-nya. Klik, kemudian kita klik juga ini bagian yang bawahnya, seperti ini. Saya atur seperti ini. Kita bisa menggunakan rata kiri, rata kanan. Kemudian poin 1 merupakan bagian dari manfaat praktis. Berarti poin 1 harusnya ada di dalam kalimat ini. Kemudian ini masih
Ini poin 1 masih manual, jadi kita beri angka. Kemudian ini juga kita beri angka dulu. Beri angka dulu. Ya. Kemudian kita blok. Kita beri rata kiri rata kanan, spasinya 1,15. Bagian layout kita beri 0 semua. Nah, jika sudah begini, kita blok ya, tetap. Kemudian kita arahkan rule yang pada bagian atas ini, first line, namanya first line indent. Kemudian kita geser ke bagian adapun. Kemudian kita geser juga di bagian left indentnya. Oke, nah, ini ngikut ya. Kita bawa lagi ke bawah. Ngikut ya. Kita geser lagi ke kiri, tahan dan klik. Kemudian ini kan kita bisa lihat ini belum rapi ya. Kita lihat, nah itu sangat banyak enter ya. Ini kita hapus saja. Katanya sudah, kita hilangkan. Kemudian kita atur kembali, kita blok. Beri jarak 1,15. Layoutnya sudah 0. Kita tinggal memberi tab pada awal kalimat. Nah, ini sudah rapi. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, kita halaman selanjutnya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kita blok, kemudian kita beri rata kiri rata kanan. Nah, ini paragraf yang benar. Kita beri rata kiri rata kanan, maka di sebelah kiri itu akan rata, kemudian sebelah kanan juga akan rata. Seperti itu. Nah, kita tinggal menambahkan tab saja. Kita klik tab, kemudian tab. Nah, ini kan tabnya terlalu jauh ya. Kita blok saja, kemudian atur pada bagian pertama di rule. Nah, ini kita arahkan ke kiri. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak begitu jauh. Kemudian 2.2. Ini ada nomoran. Nah, ini nomornya udah otomatis ya. Akan jadi seperti ini. Nah, mungkin ini hasil akhir untuk makalah atau tugas yang telah kita buat. Terlihat lebih rapi dan lebih enak dibaca. Mungkin untuk kalian yang ingin membuat tugas, perhatikan kerapian dalam dokumen. Mungkin sekian dari saya. Sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya.